Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sahabat kita, sahabat kami, Mesraya At-Taqwa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita memahami bersama, mafhum bersama bahwa secara masif penyakit yang dikenal dengan COVID-19 sudah berada di mana-mana, termasuk di wilayah kita di kota Cirebon. Kita menyadari bahwa virus corona ini atau yang dikenal dengan COVID-19 ini itu adalah pada dasarnya merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bagian daripada kehidupan manusia yang pada satu sisi memang merugikan kepada kita semuanya. Namun demikian, kita sebagai seorang muslim ketika menghadapi musibah seperti ini, bagaimana sikap kita? Tentunya yang pertama adalah menyadari bahwa itu adalah segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam bahasa lain disebut dengan takdir. Kita menyadari bahwa itu adalah ciptaan Allah dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya COVID-19 ini oleh Allah segera dihindarkan dari diri kita masing-masing. Kita mohon kepada Allah dengan senantiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis-sama. Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis-sama. Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis-sama. Kemudian yang kedua, bersabar. Bahwa seorang muslim tentunya atau mukmin di mana saja berada itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Hasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Adakah manusia dibiarkan berkata beriman padahal mereka belum diuji? Dan ini ujian yang cukup berat bagi kita semuanya. Tentunya ujian itu bukan hanya berkenaan dengan fisik kita, tapi juga hal-hal lain di mana sekarang menyangkut ekonomi dan semuanya menjadi ujian bagi kita semuanya. Tapi mudah-mudahan ketika diuji kita selamat dan kita menjadi orang-orang yang sukses dalam menghadapi ujian ini. Yang kedua adalah sabar. Dalam menghadapi apapun sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, dalam ujian termasuk seperti yang sekarang ini tentunya adalah nilai sabar ini menjadi bagian daripada kehidupan kita. Kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal was thamar wal anfus was thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bahwa orang-orang yang sabar diberi kegembiraan. Siapakah yang sabar itu? Yaitu idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan musibah atau ujian seperti ini ya, dengan penyakit yang virus corona yang menyebar kemana-mana, kita harus mengambil hikmah, tafakur dan tadabbur, mengambil pelajaran, melakukan muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Jangan-jangan selama ini kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala jauh kepada Allah, jauh kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali dalam diri kita ada kesombongan terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya, atau merasa kita itu paling hebat dan pada gilirannya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu muhasabatun nafsi, introspeksi pada diri kita masing-masing menjadi hal yang sangat penting untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan pelajaran yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita semakin muraqabah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu istighfar. Maksudnya adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab istighfar itu menjadi salah satu bagian dalam kehidupan kita. Dan orang yang banyak membaca istighfar
Allah akan memberikan beberapa hal. Sebagaimana dalam sebuah hadis katakan, man lazimal istighfar, siapa orang yang membiasakan beristighfar, ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja, maka Allah yang pertama akan memberikan jalan keluar ketika dari kesulitan-kesulitan. Kemudian yang kedua, wa min kulli hammin faraja, dari kesedihan, kepiluan, kedukaan, Allah akan memberikan kelapangan. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diketahui. Inilah pentingnya kita beristighfar. Dan istighfar itu tentunya sebagai wujud bahwa kesadaran diri kita masing-masing bahwa kita mungkin dalam perjalanan hidup kita itu banyak kesalahan. Dan yang terakhir adalah taubat. Taubat ini taba yatubu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Dan apapun yang kita lakukan itu mungkin sangat salah, kemudian kita bertaubat kepada Allah untuk tidak mengulangi perbuatan salah dan dosa. Dan yang terakhir sekali yaitu berikhtiar. Bagaimanapun kita sudah berdoa, tidak cukup berdoa, tetapi kita berikhtiar dan kita dengan cara menjaga diri kita masing-masing selalu bersih dalam segala hal, cuci tangan, cuci muka. Dan tentunya bagi seorang muslim, perilaku seperti itu telah selalu dilakukan, yaitu dengan berwudu. Dan orang yang senantiasa mendirikan sholat pasti melaksanakan wudu. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan ibadah kepada Allah akan menjadi wasilah untuk mendekatkan kepada Allah dan menjauhkan dari penyakit yang sekarang ini sedang melanda di seluruh dunia, termasuk di negara kita, wabil khusus lagi di kota Cirebon. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit tersebut atau menjauhkan COVID-19 ini sejauh-jauhnya, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi ujian ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.